Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Malam hari ini, seperti yang sudah saya sampaikan di vlog Balai Desa tadi, bahwa kita akan kembali mengunjungi lokasi-lokasi awal-awal kita melakukan sebuah penelusuran misteri. Lahir dari sebuah keingintahuan dan rasa penasaran tentang keberadaan sosok-sosok yang sering dianggap sebagai hantu dan terkesan menyeramkan dan selalu melahirkan rasa takut. Dan berangkat dari itulah kita mulai terjun untuk mengabadikan setiap momennya melalui sebuah video. Perlu digarisbawahi bahwa awalnya saya adalah orang yang tidak percaya tentang keberadaan hantu. Dari dulu saya meyakini betul bahwa hantu adalah hasil dari rasa takut kita sendiri. Dan disinilah, di kebun inilah, pertama kali saya melihat sosok pocong. Sebelumnya saya belum pernah melihat pocong. Seperti yang sudah saya jelaskan juga di Sibuan Misteri di vlog Balai Desa tadi, bahwa awal kali kita melihat sosok pocong pada waktu kelas 3 SD ya. Itu ada pocong tiduran di samping saya, tapi saya berasumsi itu adalah mimpi saja atau saya terlalu berhalusinasi. Kemudian ketika saya tumbuh dewasa, untuk aktivitas ke kuburan, ke kebun-kebun, ke pinggir kali, itu sudah biasa dilakukan karena saya memiliki tidak percaya tentang adanya hantu. Jadi rasa takutnya terminimalisir, kurang lebih seperti itu. Dan pada waktu saya setelah menikah dengan ibunya si Fatih, ya setelah saya menikah dengan ibunya Fatih, ini di kampung istri saya ya bro. Ini di kampung istri atau di kampung ibunya Fatih. Di pohon jengkol ini, pada waktu hamil kakaknya Fatih, pada waktu istri saya mengandung si Rafli, kakaknya Fatih, dalam usia kandungan 3 bulan. Di pohon jengkol inilah saya melihat sosok perempuan cantik menggunakan kebaya putih, dan dia duduk di ranting itu. Kalian lihat rantingnya, bagaimana kualitas gambarnya bro? Ini live streaming. Oke, gambarnya bagus ya. Dan disinilah pada malam Jumat Kliwon waktu itu, nggak tahu kenapa malamnya pas Jumat Kliwon gitu ya bro. Saya sambil cerita bro, ini acaranya adalah mengulas kembali soalnya. eh saya habis cari jangkrik di tengah sawah. Jangkriknya agendanya mau buat mancing pagi, mancing lele. Tapi pagi betul, kita berangkat lepas subuh biasanya kalau mancing pagi dulu. Jadi malam harinya kita cari jangkrik. Nah, pas cari jangkrik dari arah ladang sebelah sana, ladang itu berdampingan dengan sekolahan SD yang suka ada suara orang nangisnya. Itu di ujung sana ada sekolahan SD. Nah, saya nyari dari sana, kemudian jangkriknya mulai pindah suara ke sebelah sini. Lalu saya melintasi ke sini. Aduh, saya nabrak sesuatu. Oh, kelapa, bro. Saya pikir apaan. Oke, saya tidak terlalu lama karena masih banyak lokasi yang akan kita kunjungi malam hari ini kalau cuaca masih tetap mendukung ya. Dan di pohon jengkol inilah saya melihat sosok perempuan bergaun putih atau kebaya, tapi lebih ke kebaya ya sekali lagi. Gaunnya kebaya putih dan dia duduk di atas ranting itu. Tingginya sekitar 7 meter dari bawah. Nah, dia tersenyum manis sama saya, rambutnya itu sekitar sebahu, lebih panjang ke bawah. Dia mode potongnya kayak segi gitu. Dia duduk di sana, kakinya uncang-uncang, tangannya berpegangan kepada ke dahan-dahan tersebut. Lalu dia tersenyum kepada saya. Saya akan mengulang kembali pada waktu itu, posisi saya melihat adalah di sebelah sini. Nah, ini akarnya, akar jengkolnya ini sampai di sini. Panjang sekali akar jengkolnya itu. Dulu ada pohon kelapanya, ini sudah ditebang. Nah, posisi saya melihat dia ada dari sebelah sini. Nah, persis seperti ini saya melihatnya. Karena malam Jumat Kliwon pada tahun itu
Waktu itu terang bulan. Dan dia duduk di sana, tangannya pegangan, dia tersenyum manis sama saya. Wajahnya cantik, bro. Saya bilang cantik, karena memang cantik. Tetapi yang membuat pikiran saya tidak habis pikir adalah apa namanya, tubuhnya ini tembus bulan di belakangnya itu kelihatan, nggak ketutupan sama badan dia. Dan di situ saya mulai panik, ya, di dalam pikiran panik, tapi reaksi tubuh belum bergerak. Ketika saya mulai mencari, ingin tahu siapa dia sebenarnya, perempuan malam-malam bisa di atas pohon setinggi 7 meter pakai kebaya, gimana manjatnya juga itu. Dan dia tersenyum manis, bahkan barisan giginya saya masih ingat sampai malam hari ini, saya masih ingat barisan giginya, senyumannya, rambutnya, lesung pipinya, wajahnya, saya masih ingat betul. Saya tidak lupa dengan wajah itu. Ketika bulan di belakangnya tertembus, terlihat, bukan bolong bro, dia kayak hologram. Kelihat, saya mulai ada kepanikan yang berlebih. Ketika pikiran saya masih mencari tahu siapa dia, tiba-tiba kaki saya berlari. Dari sini saya berlari. Waktu itu saya pakai sendal baru, sendal warna kuning, beli seharga 3.000 rupiah. Waktu itu saya sendalnya langsung copot bro, karena lari sontak gas jengat. Dan saya lari sekuat tenaga pulang. Dan menurut istri saya pingsan selama 2 jam di rumah. Sesampainya di rumah saya tabrak pintu masuk, kemudian saya nggak tahu, yang saya tahu begitu saya masuk rumah saya ketakutan, saya rebahan, saya bangun lagi minum. Dan ternyata dalam tempo itu, di dalam ingatan saya itu sudah pingsan 2 jam. Itu cerita istri saya bahwa saya pingsan 2 jam di rumah. Tapi saya nggak merasa pingsan, saya cuma merasa masuk rumah, kemudian ketakutan, terus minum air putih, ngobrol sama warga yang sudah tiba-tiba ngumpul. Itu warga langsung pada datang menemui saya. Itu ceritanya seperti itu. Dan dari sinilah semua kisah itu terjadi. Dan saya mulai kepo, dalam arti saya mulai tanda tanya besar, siapa sosok tersebut. Dan saya merasa ada yang mengikuti. Sepertinya ada yang mengikuti saya. Itu mungkin perasaan saya, mungkin saya terlalu berhalusinasi karena saya sedang membawakan sebuah cerita yang pernah saya alami dulu. Oke. Dan ketika saya mulai mencari tahu bagaimana itu bisa saya sampai melihat seperti itu, apakah saya berhalusinasi? Kalau saya berhalusinasi, kenapa saya berlari begitu kencang? Dan saya terlalu ketakutan malam itu. Ternyata saya menginjak sebuah makam. Di sini ada makam tua. Nah, ini dia. Ini adalah tumpukan batu nisan. Dan waktu itu saya habis dari ladang sebelah sana cari jangkriknya. Ini kan ladang sebelah. Nah, saya masuknya lewat sini. Karena tidak ada celah yang lain rapat ya, yang lain rapat sama pohon. Nah, di sini celah yang paling terbuka. Jadi saya masuk lewat sini. Saya tidak tahu kalau di sini ada makam atau ada batu nisan di sini, saya tidak tahu. Dan saya menginjaknya waktu itu. Kemudian saya jalan aja ke sini. Ya, saya jalan ke sini terus sampailah di bawah pohon jengkol tersebut. Itu pohon jengkolnya. Lokasinya tidak jauh dari rumah, bro. Itu ada rumah warga atau tetua desa sini, tetua kampung ini, itu rumahnya di sana. Sekitar berapa meter? Ada 150, ada 200 meter. Ini lokasinya di sini. Nah, ini batang jengkolnya kalau dilihat dari sini kelihatan kayak gitu. Itu seperti itu. Dan sosok itu saya belum pernah ketemu sampai hari ini, sampai pada waktu saya pingsan di Kampung Jin. Ada di Kampung Jin. Nanti kita akan ke sana ya, bro. Nanti kita akan ke sana usut kembali ke benang merah tentang sosok cakep tersebut. Nah, kemudian lokasi ini saya datangi lagi. Waktu itu saya bareng si Bayu ya, keponakan istri saya, keponakan saya juga. Saya suruh dia temenin saya ke sini. Suatu malam saya pengen ketemu lagi dengan si perempuan cantik
bergaun kebaya putih. Saya pengen ketemu dia lagi. Dan saya selusuri lagi tempat ini, saya muter-muter di sini. Ternyata saya tidak bertemu dengan malam hari itu. Dan saya live pada waktu mencari sosok perempuan tersebut. Kemudian di kolom chat itu ada komen teman bilang, "Bang, aku lihat pocong." Katanya tadi Mas Bun nggak sadar ada pocong, tapi saya nggak tahu. Dan saya waktu itu belum percaya tentang hantu pocong. Saya pikir pocong itu hanya hantu ketakutan kita ketika melihat orang mati yang dikafani dibentuk pocong. Allahu Akbar. Dan ternyata dia muncul. Astagfirullahaladzim. Saya ngomongin pocong lagi, dia muncul lagi pocong. Dulu saya juga ngomongin pocong di sini sampai 3 kali dia muncul di depan saya mengagetkan. Tapi ini munculnya agak jauh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tapi pocong yang di sini kenapa bikin saya takut ya? Saya beneran takut bro. Keki banget ini pocong yang di sini. Oke, dan waktu itu saya cari-cari, saya coba abaikan itu dulu. Saya cari-cari itu, saya bilang mana ada pocong, mana ada pocong, mana ada pocong sampai 3 kali. Tiba-tiba muncul sesuatu dari bawah pohon jengkol itu, melompat ke atas, tinggi sekali. Nah, kemudian yang kedua kalinya, aduh aku merinding banget sumpah. Aduh, sorry bro, saya ceritanya agak gugup ya. Ini benar-benar saya merinding. Pada bagian keduanya saya kembali lagi, pocongnya itu melompat sampai setinggi pohon pisang. Jadi dia melompat dari pohon jengkol, lompat sampai ke atas ini, kemudian lompat dan hilang. Dia hilang kayak terbang gitu, saya nggak tahu. Itu yang kedua kalinya. Dan saya lurus berada di makam ini, saya nggak tahu makam ini makam siapa. Sorry, saya harus menyiapkan mental karena nanti saya akan ke lokasi di mana saya pingsan. Juga sosok pocong juga yang bikin saya pingsan waktu itu. Semoga kali ini saya nggak pingsan. Sorry, saya nggak akan melakukan sesuatu yang berlebihan terhadap yang namanya hantu ya bro. Apapun itu alasannya. Sekali lagi saya tidak mencari popularitas, saya tidak mencari trending, tidak. Saya nggak trending nggak masalah. Jadi saya nggak perlu melakukan sesuatu yang berlebihan. Dan pocong yang saya bicarakan muncul lagi di ujung sana. Apakah terlihat di kamera atau tidak? Astagfirullah. Mukanya agak hitam. Oke, saya mulai ketakutan. Dan di ada lagi apa ya? Oh, bukan. Oke, saya akan lanjutkan. Dan di sini ada sumur tua. Oke ya, untuk season saya cerita tentang pengalaman saya di sini sudah saya ceritakan. Aduh, perut saya mulai kaku. Biasa bro. Kalau saya ketemu yang di sini tuh bikin perut saya kaku, atau kayak kram gitu. Dan inilah pohon jengkolnya. Kembali ke pohon jengkol. Oke ya bro. Kita akan lihat sumur tuanya di sini, sumur tuanya. Sumur tua ini cukup berbahaya sebenarnya karena tidak ditutup menggunakan bahan yang permanen. Jadi kalau malam-malam lewat sini lari bisa kecemplung masuk sumur.
Jadi kalau di sini dilarang panik. Ini dia sumurnya. Ini ada lubangnya begitu. Aduh, masih ada airnya lagi. Ini sumur tuanya hanya ditutupi bahan bambu yang sudah rapuh. Kalau keinjak pasti blodos masuk ke bawah sana nih. Ya, ini sumur tua. Di sini adalah sebuah rumah dulunya, tapi rumahnya kemudian ditinggalkan, nggak tahu ada alasannya apa, saya juga tidak tahu. Dan ini sumur. Hati-hati. Kalau penelusuran di sini nggak boleh panik. Kalau panik lari sekonyong. Kalau dari bawah sana masuk sini nanti kecemplung. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa ini adalah titik ya. Di ujung sana adalah sekolahan yang konon dulunya pada zaman Belanda. Di areal sekolahan itu dulunya adalah tempat eksekusi. Jadi banyak orang yang dipenggal kepalanya, digelundungkan ke bawah jurangnya. Itu dulu kan sekolahan itu berada di bagian atas. Di belakang sekolahan itu tebing jurang dalam. Dan menurut sejarah, di lokasi bangunan sekolahan itu dulunya adalah tempat eksekusi ya. Jadi zaman Belanda itu tahanan yang dipenggal kepalanya itu pasti dibuang ke jurang yang berada di bawah. Itu pada zaman Belanda dulu katanya. Dan itu ada koneksi jalur masuk ke sini. Dan makam itu saya sudah koreksi lebih jauh kepada tetua desa di sini, juga tokoh masyarakat di sini. Orang yang paling sesepuh desa yang masih hidup di desa ini mengatakan bahwa dia lahir besar nyadar itu makam sudah ada. Namun anehnya makam itu tidak hilang, makam itu tetap ada di situ gitu. Tidak bisa dijelaskan itu makam siapa, makamnya siapa nggak ada yang tahu. Tetapi makam itu tetap berada di situ. Menurut cerita batunya pernah dibuang, gitu, batunya dibuang, tapi pagi harinya batunya sudah ada di situ lagi. Itu sih cerita masyarakat di sini. Makanya orang yang paling tua sesepuh desa ini juga mengatakan kakeknya dulu sudah lihat ada makam di situ. Kemudian sekarang kakeknya si sepuh desa itu udah lihat. Jadi udah sangat tua sekali makam itu. Dan mereka tidak tahu itu makam siapa. Itu seperti itu. Dan si pemilik tanah ini juga tidak ambil pusing dengan masalah makamnya. Pernah dicoba dipindahkan batunya, dikeluarkan gitu. Karena mungkin bukan makam gitu. Tapi ternyata paginya batunya sudah berada di situ lagi. Dan faktanya itu batu sampai sekarang masih di situ. Pada umumnya batu yang ditaruh di kebun itu akan tertimbun kalau tertutup di daunan, kemudian daunnya menjadi kompos dan menjadi tanah. Itu sudah ratusan tahun, tetapi batu itu tidak pernah tertutup oleh kompos ataupun daun yang berubah menjadi tanah, tidak. Aneh bukan? Nah, saya tidak mau memperdalam masalah itu. Intinya itulah faktanya, memang seperti itu, dan saya hanya menyampaikannya kepada teman-teman semuanya. Dan di sini setelah ada koneksi dari sekolahan yang memiliki cerita histori cukup mengerikan pada zaman Belanda dulu, ini juga ada jalur yang menuju ke hutan bambu. Di mana hutan bambu yang saya pernah ketemu dengan sosok hitam besar dan mengerikan. Ini ada jalur koneksinya. Nah, ini akan saya kasih lihat ya, Bro. Di sini ada gang. Nah, ini gang itu ke depan sana jalan raya. Ya, depan sana jalan raya. Kemudian gangnya masuk ke sini. Nah, saya akan kasih lihat. Ini bekas rumahnya yang sudah tidak dipakai. Nah, ini ada jalur ke bawah sana. Ini menembus ke titik sebelah baratnya hutan bambu. Nah, saya bilang jurang di bawah ya, Bro. Karena ini cukup dalam. Nah, ini adalah lorong masuk ke hutan bambu. Di bawah sana jurang begitu dalam. Ini dalam banget, Bro. Kamu jalan harus nenggap ini pasti. Itu jalurnya. Coba saya akan turun sedikit. Ih, takutnya kejungkal, Bro. Dalam banget ini jurangnya. Oke, sampai di sini saja ya. Saya tidak turun malam hari ini.
Nah, di sini ada lorong sebuah jalan turun ke bawah sana. Itu masuk ke area kebun bambu atau hutan bambu. Wow, jos gandos kalau berani masuk ke sana malam-malam, jos. Ini kalau posisi datarnya seperti ini, kamera saya datar. Nah, ini saya denggulin, set. Nah, nampak landai ya di kamera. Tuh, ini lokasinya, bro. Ini kalau turun ke sana naiknya megap-megap, bro. Nafasnya harus panjang. Nah, jadi di sini ada koneksi antara sekolahan, belakang sekolahan yang cukup menyeramkan, kemudian ada koneksi ke hutan bambu dan pemandian angker. Ada juga di sana, di bawah sana ada sebuah sendang kecil tapi cukup angker di bawah sana. Jauh. Perjalanannya bisa sampai 1 kilo ke bawah sana. Ada sendangnya ngeri, bro. So, itu kita di sini aja udah banyak tuh. Dan di bawah sana itu tidak ada penduduk, tidak ada sama sekali penduduk. Bahkan jam 4 sore warga masuk sana sudah tidak berani. Jam 4 sore warga masuk sana sudah nggak berani. Jadi nyaris nggak pernah dilalui orang malam harinya itu. Karena sangat gelap dan mengerikan sekali. Karena penuh dengan pohon bambu, jadi kayak masuk ke sebuah goa gitu. Itu begitu lokasinya. Oke, lanjut. Untuk review pohon jengkol dan berbagai ceritanya sudah saya sampaikan. Apapun yang saya sampaikan, apapun yang sudah tersampaikan kepada teman-teman semua, jadikanlah itu sebagai penguat kita untuk makin lebih banyak beribadah, banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilindungi dari godaan setan, jin dan manusia. Inilah lokasi pohon jengkol yang pertama kali kita melihat pocong, dan sejak saat itu saya sering melihat sosok pocong. Apakah dimensinya terbuka atau apa saya tidak tahu, saya bukan pakarnya itu. Jadi saya nggak akan bicara terlalu banyak pada perkara yang saya tidak punya ilmunya. Buat teman-teman yang kepengen mencoba sensasi kengeriannya di pohon jengkol, bisa. Karena ini tidak terlalu jauh dari rumah penduduk, di belakang saya juga ada rumah penduduk. Tapi kalau jam segini sudah jamin nggak bakalan keluar. Itu lokasinya di depan sana dan bisa menelusur ke area ujung belakang sana. Dan bisa berjalan ke sebelah barat itu ke sekolahan. Kalau mau lebih ekstrim lagi silahkan turun ke bawah ke hutan bambu. Oke, untuk pohon jengkol mungkin sessionnya sudah ya, bro. Sampai di sini saja. Oke. Untuk session pohon jengkol saya sudahi sampai di sini dulu ya, bro. Terima kasih banyak. Kita akan menuju ke Kampung Jin, di mana tempat saya dulu mengalami pingsan dan saya bertemu kembali dengan sosok perempuan cantik yang duduk di pohon jengkol tersebut, kemudian menyelamatkan saya dari jebakan dimensi gaib. Eh, ada yang tertarik untuk ke sana malam hari ini? Oke, kita akan coba meyakinkan diri untuk kembali ke Kampung Jin atau ke perbatasan desa. Kita akan samperin ke sana. Nanti kita ceritakan kembali kejadian-kejadian pada waktu saya masuk ke lokasi tersebut. Kita review kembali atau rewind. Kita akan ulang kembali ceritanya sambil melihat lokasinya. Oke ya, bro, terima kasih banyak sudah menemani kita malam hari ini. Apapun yang kami suguhkan, apapun yang kami pertontonkan, semoga menjadi pembelajaran dan ambil hikmahnya dan ambil manfaatnya. Dan jadilah manusia yang senantiasa mengagumi segala kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan itu sebagai pendorong untuk senantiasa kita memohon perlindungan kepadanya dan menjadikan kita yang hidup sehat dan berpikir selalu bersyukur. Kita diberi tabir, kita diberi batas dimensi. Selalu bersyukur.
Kalau kita tidak diberi batas dimensi antara bangsa jin dengan kehidupan kita, tentu kita hidupnya tidak akan nyaman. Karena terlalu banyak hal yang bisa dilihat. Dan Allah Maha Besar, Allah menyayangi manusia sehingga memberikan tabir tersebut. Dan saya beritahukan sekali lagi sebelum saya tutup, tabir yang Allah berikan itu tidak mudah dibuka oleh manusia, bahkan oleh dukun sekalipun. Ya, karena Allah itu Maha Besar, tabirnya tentu Maha Kuat. Jadi jangan percaya dengan gambaran orang yang mengatakan bisa dibuka tabir dengan mudah dan serta-merta. Masa iya tabir Tuhan begitu mudah dibuka? Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar 10 menit nanti kita sampai ke lokasi Kampung Jin. Nanti kita ngobrol lagi di sana. Kita bicara lagi ngalor ngidul dan sebagainya. Thank you. Jangan lupa like dan subscribe yang belum subscribe setelah live streaming selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.